Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan seputar lambung, baik itu gastritis atau GERD ya, silakan bisa disimak video-video dari saya dan mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman. Saya akan menanggapi komen ya dari salah satu teman kita, cara untuk memperbaiki esofagus ya. Apakah esofagusnya ini bisa kembali normal atau enggak sih? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Oke, jawabannya adalah bisa. Ya, saya sudah membuktikan dan sudah dibuktikan juga oleh teman-teman kita ya. Teman-teman ya, kalau mau melihat saya rutin live ya, saya mohon maaf ya di YouTube masih jarang live ya. Ke depan saya akan sering live ya. Saya setiap hari live di TikTok. Nama TikTok saya Ruby Store seputar lambung ya, silakan dicari. Jadi saya adalah pejuang GERD Kak. Katup saya udah menutup normal, katup esofagus ya, LIS ya, di sini di tenggorokan ya. Di atas lambung ya, lambung atasnya di situ ada otot namanya LIS ya. Dia itu kerjanya itu relax ya. Jadi saat ada makanan masuk dia membuka ya. Kemudian setelah itu dia tertutup lagi. Nah, saat mengalami GERD ya, katupnya terbuka. Dia terjadi kram. Akibatnya ya kita mengalami sesak, kita mengalami dada panas itu. Selama katupnya belum tertutup ya, kita akan mengalami dada panas atau sesak. Nah, bagaimana nih caranya untuk menutupnya? Berdasarkan pengalaman saya, asamkan kembali lambung kita. Lambung kita ini pH-nya sedang tidak ideal. pH asam lambung kita idealnya di pH 1 sampai 3. Ketika kita mengalami GERD ya atau katupnya terbuka, pH-nya tidak ideal. Dia berubah pH-nya menjadi normal atau basah. Ya, sehingga enzim pencernaan tidak aktif ya. Biasanya perut kita kembung atau begah ya atau mual itu karena tidak bisa mengolah makanan, tidak bisa mencerna makanan. Yang harusnya makanan kita ini oleh enzim-enzim pencernaan kita diolah ya, sehingga bisa langsung diteruskan ke usus halus untuk diserap nutrisinya, itu ada gangguan teman-teman ya. Nah, namun gini, kalau memang tidak ada luka lambung, kita bisa langsung menggunakan cuka apel untuk pengasaman lambung kita. Namun ketika ada luka lambung, ini tidak boleh kita langsung minum cuka apel, tidak boleh. Cuka apel atau betaid HCl tidak boleh. Kita harus sembuhkan dulu peradangannya. Umumnya teman-teman ya, yang mengalami peradangan lambung atau gastritis itu disertai dengan GERD. Nah, oleh karena itu pemulihannya luka lambungnya dulu. Kalau saat ini penyembuhan luka lambung, kemudian masih terjadi sendawa-sendawa ya atau dada panas atau sesak, itu sabar karena satu-satu yang disembuhkan. Jadi teman-teman harus ekstra sabar. Kalau tidak ada luka lambung, langsung aja konsumsi cuka apel seperti saya dulu. Saya rutin konsumsi cuka apel kurang lebih 7 bulan. Akhirnya GERD saya pulih, tertutup sempurna. Bebas bisa makan apa aja. Namun saran saya atau pengalaman saya, tetap hindari gluten. Tahu ya gluten ya, segala jenis makanan dari gandum. Baik itu diolah menjadi tepung, tepung diolah menjadi roti, ya diolah menjadi biskuit, tidak boleh. Saya 9 bulan sembuh, kembali pola makan bebas, makan apa aja saya makan. Saya akhirnya mengalami leaky gut, saya kambuh lagi. Jadi saya dulu GERD yang disertai dengan anxiety. Anxiety itu ada leaky gut, ya. Sindrom usus bocor. Ususnya itu nerembes, bukan bocor yang seperti luka ambrol itu enggak. Jadi usus kita itu bocor, teman-teman. Dia mengalami kebocoran halus, namanya sindrom usus bocor, namanya leaky gut. Itu diakibatkan oleh kita terlalu sering makan makanan bergluten, terlalu sering makan makanan berpengawet, ya, terlalu sering makan makanan yang berpewarna, pokoknya yang tidak alami itu, teman-teman. Rusak lambung kita. Dan pemulihannya membutuhkan waktu. Waktunya bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulan. Nah, setelah saya sembuh 9 bulan ya teman-teman ya, ya caranya itu ya, rutin konsumsi probiotik, cuka apel, pola makan dijaga, tidak boleh konsumsi makanan berpengawet, tepung terigu, berpewarna, ya berlemak, ya tidak boleh. Bakso, kerupuk, mie, snack-snackan tidak boleh ya. Kemudian kue gini tidak boleh teman-teman.
ini kayaknya ini ada tepung terigunya nih nggak boleh. Snack-snack kue-kue ini kue-kue apa lebaran gini nggak boleh teman-teman. Ya, yang aman itu telur, ya ayam nih, ayam aman, ayam. Ini ayam goreng, oke lah ayam goreng. Ya telur asin aman. Gitu teman-teman. Sayur hijau, kemudian ikan air tawar gitu. Konsumsinya itu kak, buah, kurma, alpukat, ya singkong, kukus, kemudian makanan-makanan jadul, semisal apa gatot, kemudian tewul, kemudian cenil itu aman kak, tidak bergluten itu aman, ya. Nah, teman-teman harus memahami ya, harus memahami terkadang nih leaky gut ini sebagian dari kita mengalami ya. Leaky gut itu pokoknya cirinya keliengan, kelelahan kronis dan ada anxiety. Anxiety adalah gejala kecemasan. Takut ini, takut itu, ya. Motoran kita akan takut karena jantung kita berdebar biasanya. Ya, anxiety itu keseimbangan otak kita ini mengalami gangguan karena hormon serotonin kita yang diproduksi di pencernaan di usus itu mengalami gangguan. Gangguan dari mana? Ya dari leaky gut itu tadi. Jadi caranya itu tadi udah saya sebutkan. Kalau tidak ada peradangan langsung minum cuka apel, rutinkan. Cukupi juga untuk vitamin lainnya ya. Silakan kalau magnesium, vitamin D3K2 silakan. Madu. Magnesium cari dari kacang-kacangan bisa. Vitamin D3K2 ambil dari makanan, semisal telur juga bisa. Jadi vitamin-vitamin pendukung itu kalau makanan kita kurang gizinya kurang ya atau vitaminnya kurang silakan pakai suplemen. Tapi kalau dirasa cukup ya udah dari makanan aja. Gitu kak ya, barangkali bermanfaat. Jawaban dari saya silakan komen teman semua. Ya teman-teman mengalami apa? Intinya kita belajar bersama ya di channel ini ya. Paham ya leaky gut itu apa ya? Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang leaky gut ya. Saya sambil cari beberapa referensi ya tentang leaky gut. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.